Baik, perkenalkan nama saya Wil Araswati Lase dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang statistik Fermi-Dirac. Nah, di sini pokok bahasan dari statistik Fermi-Dirac ini pertama itu adalah konfigurasi fermion, yang kemudian yang kedua adalah konfigurasi peluang maksimum. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membahas tentang konfigurasi fermion. Nah, konfigurasi fermion ini untuk sistem kuantum boson yang mempunyai sifat bahwa bilangan kuantum spin merupakan kelipatan bulat dari Habar. Nah, pada bagian ini kita akan menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil dari Habar per 2. Nah, salah satu sifat yang dimiliki fermion ini adalah terpenuhi prinsip eksklusi Pauli. Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa pada salah satu sifat yang dimiliki oleh fermion sendiri ini, sifatnya adalah terpenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Dan di sini tidak boleh pada dari satu fermion ini harus memiliki kuantum yang sama. Di sini kita harus perhatikan bahwa pada fermion ini itu tidak diperbolehkan memiliki keadaan kuantum yang sama. Nah, di sini konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Nah, di sini berbeda dengan sistem klasik atau boson di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa pada prinsip eksklusi Pauli ini jumlah fermionnya harus lebih sedikit ataupun sama kayak gitu, sama dengan keadaannya. Sedangkan dengan sistem klasik ini atau disebut dengan boson di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tersebut. Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa perbedaan dari eksklusi Pauli dan sistem klasik itu adalah penempatan keadaan. Eksklusi Pauli ini dia itu keadaannya tuh harus fermionnya tuh harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaannya. Sedangkan dengan sistem klasik atau boson itu dia itu di mana tidak ada pembatasan pada jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Maka sebut sistem klasik ini dia itu bisa apa aja. Dia tidak dibatasi oleh jumlah partikelnya yang menempati keadaannya tertentu. Itulah perbedaan dari sistem klasik dan prinsip eksklusi Pauli. Nah, di sini berapapun jumlah keadaan yang tersedia, maka keadaan tersebut dapat menampung partikel klasik maupun boson yang jumlahnya berapapun. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa dia tuh bisa menampung partikel klasik maupun boson yang jumlahnya berapapun dia bisa menampung kayak gitu. Nggak ada batas dari untuk jumlah keadaannya kayak gitu. Nah, untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac kita pun akan memulai dengan membagikan keadaan-keadaan atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Dan di sini untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac ini kita harus melalui dengan pembagian-pembagian keadaan atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Nah, di sini ada pembagian kelompoknya. Nah, di sini kelompok pertama itu dia mengandung G1, kemudian keadaan dengan energi rata-rata E1. Nah, di sini kemudian ada yang kedua ini kelompok 2 mengandung G2, kemudian keadaannya dengan energi rata-rata E2, kemudian kelompok S-nya mengandung Gs juga, kemudian keadaan dengan energi rata-rata Es. Nah, kemudian selanjutnya kelompok M, maka dia akan mengandung Gm, kemudian keadaannya juga energi rata-rata M. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ketika kelompoknya 1, maka dia akan mengandung dengan G1. Kemudian kita lihat lagi keadaan energi rata-ratanya disebut dengan E1. Nah, di sini begitupun selanjutnya. Ketika dicontohkan di sini, ketika kelompoknya 3, maka dia akan mengandung G3, kemudian keadaan energi rata-ratanya disebut dengan E3. Nah, di sini kita lanjut dengan jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan. Nah, di sini kita masuk ke keadaan kayak gitu. Ketika N1 sistem menempati keadaan 1. Nah, di sini ketika sistemnya 1, maka keadaannya juga 1. Kemudian dengan selanjutnya N2
kemudian sistem menempati kedua, kemudian NS-nya sistemnya menempati keadaan S, kemudian ketika NM-nya sistem NM, maka menempati keadaan M juga. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem, maka dia itu harus terpenuhi. Terpenuhi, N1-nya itu lebih kecil dari G1, kemudian N2-nya lebih kecil dari G2, kemudian sampai seterusnya sampai NS. NS itu artinya sampai seterusnya. Yaitu NS itu harus lebih kecil dari GS sampai seterusnya. Di sini kita bisa lihat berarti kesimpulannya ketika N-nya 3, maka harus lebih kecil dari G3. Nah, sampai seterusnya, sampai NM, kemudian lebih kecil dari GM. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan beberapa cara menyusul N1 sistem pada G1 keadaan. Sistem G2 pada keadaan G2 itu, kemudian ketika sistem NM pada keadaan GM, nah kemudian kita tinjau lagi kelompok 1. Nah di sini kita ada keadaannya G1, keadaan disebut dengan G1, keadaan yang menampung juga N1. Nah di sini kembali kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai orang. Dan yang duduk pada kursi-kursi tersebut seperti diilustrasikan pada gambar 61. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ini, nah sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa kursi itu disebut dengan keadaan, sedangkan sistem disebut dengan orang, kayak gitu. Nah, kita lihat bahwa kursi ini disebut dengan keadaan, sedangkan orang ini disebut dengan sistem. Nah, bakal kita akan bahas untuk selanjutnya, next. Nah, di sini kita untuk menentukan jumlah cara menempatkan orang pada kursi-kursi tersebut, kita tempelkan orang pada kursi-kursi tersebut. Nah, di sini ada peraturannya. Kita harus garis bawahi bahwa pada satu kursinya itu boleh ditempeli satu orang. Itu hanya boleh ditempeli satu orang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada kursi ini, satu kursi atau satu keadaan itu harus ditempeli satu orang atau satu sistem kayak gitu. Nah, penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu orang berada pada kursi. Nah, di sini ketika dia punya kursi satu atau punya keadaan satu, hanya diperbolehkan satu orang yang masuk pada kursi ini. Tidak boleh ditempeli lagi atau ada dua sistem dalam kursi ini. Berarti dia itu hanya diizinkan satu kursi atau satu keadaan itu hanya masuk untuk satu sistem kayak gitu. Kemudian, nah di sini ada N1 buah kursi yang ditempelin. Di situ ada lambangnya. N1 ini adalah kayak satu buah kursi yang ditempeli satu orang. Kemudian ada G1 dikurang N1 buah kursi yang kosong. Nah di sini kita bisa lihat bahwa seperti ini, ilustrasi yang seperti ini ketika ada kursi, kemudian ada orang yang duduk, itu disebut dengan N1. Sedangkan G1 dikurang N1 ini, dia itu disebut dengan kursi kosong, kayak gitu. Disebut dengan G1 dikurang N1. Nah, kita lanjut. Kemudian kita melakukan permutasi semua kursi yang ada, baik yang kosong maupun yang ditempeli orang. Karena orang sudah menempel pada kursi, maka permutasi tidak memungkinkan munculnya satu kursi yang menampung lebih dari satu orang. Nah, di sini jumlah kursi yang dipermutasi adalah G1 kursi sehingga menghasilkan jumlah permutasi sebanyak G1 juga. Nah, di sini kita lihat. Tetapi karena G1 kurang N1, G1 kurang N1 itu disebut dengan kursi yang kosong atau keadaan yang kosong. Buat kursi kosong tidak terbedakan dari N1, buah kursi yang ditempeli orang juga tidak dapat dibedakan. Maka jumlah permutasi G1-nya itu, buah kursi harus dibagi dengan permutasi atau disebut dengan G1 dikurang N1. Buah kursi kosong dan N1 buah kursi yang ditempeli orang yang mendapatkan penyusun yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat dalam dalam satu buah kursi kosong dan satu buah kursi yang ditempeli orang itu untuk mendapat penyusunan yang berbeda itu
kita harus menjalankan jumlah penyusunannya itu harus berbeda kayak gitu. Berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya bahwa G1 faktorial dibagi dengan G1 dikurang N1 faktorial dikali dengan N1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa G1 ini adalah kursi, kemudian di sini G1 dikurang N1 ini adalah kursi kosong, kemudian N1 ini disebut dengan kursi yang ditempeli orang. Nah, di sini dengan cara yang sama kita dapatkan jumlah cara penyusunan N2, sistem pada G2, keadaan adalah. Nah, di sini sesuai dengan rumus yang di atas, ketika G-nya 2, maka di sininya G2 dikurang N2, kemudian N2 faktorial. Di sini sama penjelasannya di atas, ketika G2, kemudian G2 dikurang N2 ini adalah kursi yang kosong, atau kursi yang ditempati, atau bisa juga disebut dengan keadaan yang tidak ditempeli oleh sistem. Sedangkan N2 ini adalah kursi yang ditempeli orang, atau disebut dengan kata sederhananya keadaan yang ditempeli oleh sistem. Nah, begitu seterusnya, akhir jumlah total cara penyusunan cara yang bersama-sama N1 pada G1 keadaan, kemudian sistem N2, kemudian pada keadaan G2, kemudian sampai seterusnya. Nah, kita lanjut. Pada GM, keadaan adalah, di sini kita bisa lihat rumusnya, dan pada A itu disebut dengan persamaan 6.3. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya ketika G1 faktorial terus dibagi dengan G1 dikurang N1 faktorial N1 terus dikali dengan G2 per G2 kurang N2 N faktorial dikali dengan N2 faktorial. Nah, sampai seterusnya G3, sampai seterusnya dibagi G3 kurang N3 faktorial. Nah, sampai GM. Nah, ini hasilnya adalah P S kurang 1 menuju M, kemudian GS faktorial dibagi dengan GS kurang NS faktorial, kemudian dikali dengan NS faktorial. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita perlu menentukan berapa cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam keadaan-keadaan dalam assembly. Nah, di sini kita tuh perlu menentukan berapa cara kayak gitu, berapa cara kita membawa orang masuk ke dalam sistem atau ke dalam kursi tersebut kayak gitu. Nah, di sini kita harus mencari cara bagaimana cara membawa sistem dari luar itu untuk didistribusikan ke dalam keadaan-keadaan, atau sebelum dengan ilustrasi itu ke dalam kursi-kursi kosong itu. Nah, di dalam assembly. Nah, seperti yang kita bahas pada assembly boson, untuk partikel tidak dibedakan jumlah cara tersebut. Nah, di sini adalah N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1. Nah, akhirnya jumlah cara penyusunan fermion ini untuk konfigurasi di atas adalah, ini kita bisa lihat rumusnya bahwa W sama dengan lambda S sama dengan 1 menuju M, kemudian GS faktorial dibagi dengan GS kurang NS faktorial dikali dengan NS faktorial. Oke, kita lanjut. Atau bisa disebut dengan dalam notasi logaritma, kita bisa sebut dalam notasi logaritma di sini adalah len W sama dengan S dikurang sigma S dikurang 1 menuju M, kemudian len, kemudian GS faktorial dibagi dengan GS dikurang NS faktorial dikali NS faktorial. Nah, di sini kita akan membahas tentang konfigurasi peluang maksimum. Nah, di sini jumlah total sistem pada dalam assembly ini dan energi total assembly masing-masing adalah N dikurang M. N sama dengan M, sigma S menuju M sama dengan N sama dengan 1 NS, dan U sama dengan M, sigma menuju SM, sama dengan 1 ES dikali NS.
Nah, di sini untuk sistem terisolasi di mana baik, di sini kita lanjut. Nah, di sini untuk sistem terisolasi di mana tidak terjadi pertukaran partikel maupun energi antara dua assembly dan lingkungannya, maka jumlah partikel selalu konstan dan energi totalnya juga konstan. Nah, di sini uh, untuk sistem terisolasi ini, di situ kan kita mengatakan bahwa sistem terisolasi. Nah, di sini dia itu tidak akan terjadi pertukaran partikel maupun energi gitu. Nah, maka antara assembly dan lingkungannya itu jumlahnya itu konstan. Konstan itu disebut dengan tetap. Dan kemudian energi totalnya juga konstan atau disebut dengan tetap. Nah, maka ketika sistem tidak sama sekali terisolasi, tidak terjadi pertukaran partikel maupun pertukaran energi, maka hasilnya kedua-keduanya partikel maupun energi totalnya itu sama dengan konstan atau tetap. Nah, dengan demikian bentuk diferensial dari N dan U adalah diferensial N sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, kemudian diferensial NS sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan 0 ini konstan. Nah, di sini sebaliknya juga. Ketika diferensial U sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, kemudian ES, diferensial NS sama dengan 0. Nah, makanya kita lanjut. Nah, konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan W atau len W. Dengan memperhatikan constraint pada persamaan 65 dan 6.6, itu kita peroleh sebelum ke arah itu, kita coba sederhanakan pada persamaan 6.4. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya, dan akhirnya itu dikurang dengan len W NS. Nah, di sini kita bisa lihat, kita perhatikan rumus di bawah ini. Kemudian kita next. Selanjutnya, kita itu gunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan faktorial. Nah, di sini ketika kita mau menyederhanakan, kita tuh harus menggunakan pendekatan Stirling. Nah, di sini kita bisa lihat di bawahnya, kita bisa lihat rumus yang di bawah dan hasilnya ini len ns faktorial sama dengan ns len ns sama dengan ns. Dan kita lanjut. Nah, dengan demikian, bentuk landway ini dapat diaproksimasi sebagai berikut. Nah, kita juga perhatikan pada bawah ini, kita bisa lihat sendiri, kita bisa lihat prosesnya, dan ini adalah persamaan 6.7. Kemudian selanjutnya, ambil diferensial kedua ruas persamaan 6.7. Nah, di sini kita bisa lihat diferensial landway sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, kemudian diferensial GS, len GS, kemudian dikurang dengan diferensial GS, dikurang NS, kemudian len GS dikurang dengan NS, begitupun seterusnya itu disebut dengan persamaan 6.8. Nah, kemudian mari kita hitung satu persatu suku dalam persamaan 6.8. Nah, di sini kita hitung satu persukunya itu berapa. Nah, di sini ada GS, ini ada GS, kemudian GS, kemudian GS, kemudian ada NS, len NS. Nah, kita bisa lihat di sini cara perhitungannya dan menghasilkan len S tambah 1, kemudian diferensial NS. Kemudian dari hasil di atas, maka bentuk diferensialnya ini, diferensial landway itu dapat ditulis dalam bentuk lebih sederhana. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari diferensial landway. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa diferensial landway ini sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, 0 ditambah landway, kemudian GS dikurang dengan NS, kemudian ditambah dengan 1 diferensial NS dikurang dengan len NS ditambah 1 diferensial NS. Nah, begitupun hasil akhirnya di sini. Kemudian, konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan mencari solusi untuk persamaan diferensial len W ditambah dengan alfa diferensial N ditambah dengan beta diferensial U sama dengan 0. Atau bisa kita sebut dengan persamaan-persamaan di bawah ini dan sama dengan diakhiri sama dengan 0 atau konstan.
Baik, nah di sini agar persamaan 6.10 ini selalu nol untuk variasi diferensial ns yang sembarangan maka harus terpenuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika len WGS dikurang NS sama dengan dibagi dengan NS, maka kita harus jumlahkan dia dengan alfa, kemudian ditambah dengan beta ES sama dengan 0. Kemudian hasilnya seperti ini. Eksponensial dikurang dengan alfa dikurang dengan beta ES. Kemudian yang memberikan ungkapan untuk NS sebagai ini, NS sama dengan GS per eksponensial dikurang alfa dikurang dengan beta ES itu dijumlahkan dengan 1. Nah, berlaku juga pada fungsi distribusi fermion bahwa parameter beta itu memenuhi beta di min minus 10 per KT. Dengan parameter ini, maka kita dapat menulis persamaan 6.11. Nah, secara lebih eksplisit sebagai persamaan 612 itu merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk umum dari fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion ini adalah seperti ini. Hasilnya dari ungkapan untuk NS sebagai. Nah, di sini kita bisa lihat NS sama dengan GS per eksponensial minus alfa ditambah dengan ES dibagi dengan KT kemudian ditambah dengan 1. Kemudian sampai di sini penjelasan saya tentang uh, distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Terima kasih.